Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Kuliner Ramadan tahun 2026. Baik, saya Rangga Dwi Putra selaku moderator dalam rangka Kuliner Ramadan pada kali ini. Yang dimana kita dapat tamu yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sangat luar biasa. Ada Ibu Dr. Melis SEI MEMY. Halo Ibu. Ya, selamat pagi Ibu. Ya. Gimana Bu puasa Bu? Ya insya Allah. Ya sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Rangga puasa juga ya? Ya alhamdulillah Bu. Udah puasa ke? Kalau Ibu 9. Ya 9. Ya masih lancar ya Bu ya. Insya Allah. Ya oke, baik teman-teman. Kali ini dan tema kita yaitu gaya hidup hijau dan juga gaya hidup konsumtif. Nah ini sangat relevan sekali untuk kita ya, apalagi kami ya Bu ya, kaum Gen Z. Di mana langsung saja dijelaskan oleh pakarnya. Boleh Bu, langsung saja mungkin penjelasan apa sih itu gaya hidup hijau dan gaya hidup konsumtif itu Ibu? Oke. Ya, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mengisi kuliner ya bahasanya ya. Kuliah ekonomi robbani gitu ya. Iya, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini. Dan temanya sesuai dengan baju yang saya pakai gitu ya, hijau gitu ya, ekonomi hijau versus ekonomi gaya hidup konsumtif. Jadi gaya hidup hijau itu ya hemat saya, sepemahaman saya adalah gaya hidup atau perilaku seseorang dalam mencukupi kebutuhannya itu tidak jauh dari memikirkan yang namanya dampak pada lingkungan. Jadi ada keseimbangan ya, ada keseimbangan antara kita memenuhi kebutuhan dengan kita memikirkan lingkungan sekitar kita. Sedangkan gaya hidup konsumtif itu gaya hidup yang hanya memikirkan wants. Do you want wants ya? Wants itu keinginan gitu ya. Kalau tadi gaya hidup hijau itu terkait dengan need atau kebutuhan, sedangkan kalau yang konsumtif itu tanda kutip adalah memikirkan hanya keinginan saja atau want saja. Nah, sehingga menurut Ibu itu sangat-sangat jomplang ya, sangat-sangat tidak sesuai dengan syariat Islam kita. Oh iya benar. Oke baik Bu. Berarti menurut Ibu nih gaya hidup, kita balik ke gaya hidup konsumtif ya. Itu berarti sudah mendominasi untuk generasi muda ya Bu? Ya betul ya, karena memang era sekarang ya tidak bisa dipungkiri, kita termasuk Ibu juga itu sangat dimanjakan dengan yang namanya digitalisasi gitu ya. Digitalisasi terutama adanya platform seperti Shopee dan lain-lain gitu kan yang sangat memudahkan kita untuk belanja, sehingga secara tidak langsung itu membuat gaya hidup konsumtif karena kita akhirnya ya tadi adanya impulsif buying gitu. Ya impulsif buying yang maksudnya adalah pembelian yang secara spontan. Nah padahal sebenarnya itu bukan termasuk kebutuhan kita. Nih contoh nih misalnya Mas Rangga lihat Shopee nih, lagi ada Shopee atau TikTok Shop gitu ya, itu secara tidak langsung tuh ada keinginan, ada minat untuk membeli padahal sebenarnya barang itu tidak dibutuhkan gitu. Jadi ya memang kalau dibilang Gen Z yang sekarang jadinya konsumtif ya kayak gitu karena kita sangat dekat, sangat akrab dengan yang namanya media sosial. Oke. Berarti yang dimana kan anak muda sekarang ini Bu, di mana kita tahu bahwasanya hidup konsumtif itu sangat-sangat banyak sekali Bu. Betul. Dan ikut trennya termasuk. Iya, ya, karena ikut tren. Dan juga itu kan tidak sesuai dengan syariat ya Bu ya. Betul. Itu kan mengutamakan keinginan bukan kebutuhan. Betul. Sehingga itu nanti akan menghasilkan bisa disebut dengan mubazir ya Bu ya. Betul. Oke. Nah kita kembali ke gaya hidup hijau itu. Gaya hidup hijau yang dimana kan di era-era sekarang ini mungkin banyak yang kurang paham ya mengenai gaya hidup hijau. Nah gimana sih, apakah realistis gitu kita menerapkan atau mempelajari gaya hidup hijau itu? Oke, sebenarnya sangat realistis ya, sangat-sangat realistis. Walaupun di tengah gempuran tadi kita dimanjakan dengan TikTok Shop, Shopee dan lain-lain, tapi sebenarnya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita mengikuti nabi kita, cara hidup Rasul kita, pola hidup Rasul kita. Gimana pola hidup Rasul kita? Yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana di tengah modernisasi sekarang ini. Saya rasa masih sangat
realistis gitu ya, sangat-sangat realistis, terutamanya untuk mahasiswa seperti Mas Rangga, Mbak Nisa dan lain-lain, itu sangat-sangat bisa sebenarnya. Karena kita lihat saja negara-negara modern ya, contoh negara-negara ASEAN itu, misal tetangga kita Malaysia, Singapura, Cina, Jepang, itu bahkan mereka yang mohon maaf nih, yang non muslim lah ya, muslimnya sangat-sangat sedikit, tetapi mereka menerapkan itu bahwa kebersihan itu harus gitu. Kita harus memikirkan lingkungan kita gitu ya. Nah, kebalikannya dengan kita Indonesia itu sangat miris sebenarnya, kita sebagai orang yang paham tentang ekonomi syariah tetapi tidak paham bagaimana keseimbangan antara lingkungan dan juga kebutuhan kita. Nah, itu harusnya ya mulai dari kita sih, mulai dari diri kita gitu. Oke, berarti kebutuhan dari ekonomi hijau atau gaya hidup hijau itu sangat bergantung pada ekonomi juga. Ya. Karena ekonomi itu kan ada juga green ekonomi ya, Bu. Ya. Namanya ekonomi hijau. Nah, Ibu, gaya hidup konsumtif ini kan banyak versinya gitu. Apakah gaya hidup konsumtif ini dapat berdampak bisa merusak lingkungan juga nggak? Ya, sangat berdampak sebenarnya. Jadi dampaknya itu sangat besar. Karena apa? Seperti yang mohon maaf ya tadi, ketika kita membeli sesuatu lewat media atau lewat platform Shopee dan lain-lain, itu secara tidak langsung kita mengumpulkan sampah. Sampah dalam arti apa? Ya tadi ketika pengemasan, packing itu pasti ada sampah yang kita buang gitu ya. Jadi sehingga secara tidak langsung kita menciptakan sampah. Dan itu membuat polusi, menyebabkan kerusakan atau kita kehilangan biodiversitas namanya. Biodiversitas itu adalah keanekaragaman hayati. Secara tidak langsung kita merusak nih tumbuhan, hewan dan lain-lain dengan adanya sampah yang tadi. Dan apalagi mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang belum berpikir untuk membuang sampah pada tempatnya. Sehingga ya tadi menyebabkan limbah di mana-mana. Oke, berarti sangat berdampak besar sekali ya. ya, Dampaknya lingkungan sangat besar. Sekitar ya. Betul. Oke, apalagi kan sampah plastik itu sangat susah untuk diiurkan secara alami kan ya, Bu ya. Berarti baik untuk mahasiswa ataupun anak muda itu harus menjaga lingkungan kita. Karena kenapa benar kata Ibu tadi, Ibu Melis tadi, bahwasanya lingkungan sekitar ini harus kita jaga bersama-sama. Apalagi kan kita yang mana menjalankan kehidupan sehari-hari itu di dalam syariat Islam, Ibu ya. Baik Bu, mungkin gaya hidup hijau ini Bu, bagaimana Bu perannya terhadap anak muda dan apa langkah anak muda untuk menerapkan gaya hidup hijau ini? Oke, kalau dibilang peran ya, peran itu saya rasa sangat penting perannya, karena gaya hidup hijau ini sebenarnya bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita, utamanya untuk ya masa depan kita gitu ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z ya, Gen Z generasi muda saat ini? Ayo kita ajak teman kita, mulai dari diri kita sendiri, kita mengurangi sampah atau reduce ya. Jadi paling tidak ada 3 hal yang harus dilakukan oleh anak muda. Yang pertama itu adalah reduce. Reduce itu apa? Kita mengurangi sampah. Ayo kita mengurangi sampah gitu ya. Dimulai dari mengurangi pengemasan, membeli makanan atau minuman yang bentuknya dalam bentuk plastik gitu ya. Jadi minuman